Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Artinya, Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yab'asu itu akan mengutus Allah li hadhil ummah, untuk ini umat, ala ra'si kulli mi'ati sanatin, atas penghujung setiap 100 tahun, man, mengutus kepada seseorang, yujaddidu, yang memperbaharui itu si man, yang memperbaharui itu seseorang, laha, untuk itu umat, dinaha, atas urusan agamanya itu umat. Allah berkata, siapa al-Iraqi, Syekh Iraqi, sanaduhu, adapun sanadnya ini hadis, sahihun, adalah sahih. Waqala, dan berkata siapa as-Suyuti, Imam Suyuti, ittafaqo, sudah sepakat siapa al-hufadu, ulama-ulama ahli hadis yang mu'tabar, ala tasihihi, atas sahihnya itu hadis. Jadi hadis ini adalah sahih ya. Dan di hadis ini menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengutus setiap 100 tahun sekali ya, kepada mujaddid, atau kepada seseorang yang memperbaharui agama itu, artinya mengembalikan kemurnian agama Islam. Nah, kalau kita lihat sejarah, bahwasanya kekhalifahan Utsmani itu runtuh pada tahun 1924 Masehi. Kalau Hijriahnya adalah 1342 Hijriah. Nah, berarti kalau kita menghitung Masehi, berarti Mujaddid itu akan muncul di tahun 2024 akhir ya. 2024 akhir. Sekarang ada sebagian para ustadz di medsos-medsos atau di YouTube ya, yang berkoar-koar bahwasanya tahun 2024 akhir itu akan muncul seorang mujaddid ya, seorang mujaddid Islam ya. Itu banyak sekali itu di medsos, tetapi mana buktinya? Mereka tidak bisa membuktikan, hanya berkata saja, hanya berfatwa saja bahwasanya tahun 2024 akhir itu akan muncul seorang mujaddid. Mana tapi buktinya? Mereka tidak bisa membuktikan mujaddid tersebut. Padahal sudah jelas ini adalah hadis sahih, artinya ini bakal terjadi setiap 100 tahun sekali Allah akan mengutus mujaddid. Nah, sedangkan mujaddid itu kalau kita lihat di dalam kitab Aunul Ma'bud, mujaddid itu adalah seseorang yang memperbaharui urusan agama, maksudnya mengembalikan kemurnian agama, mengajak orang-orang untuk bertauhid, memperingati orang-orang supaya menjauhi syirik dan juga menjauhi perkara-perkara yang bid'ah. Nah, kalau kita lihat tahun 2024 Masehi, itu yang menggemborkan tentang apa, yang mengajak manusia untuk bertauhid, yang memperingati manusia untuk menjauhi syirik, siapa lagi kalau bukan Muhammad Qasim. Dan beliau itu mendapat petunjuk lewat mubasyirat dan diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkannya, agar supaya manusia itu bertauhid dan juga menjauhi syirik, bahkan jenis-jenis syirik. Nah, sudah jelas ya, kalau bukan Muhammad Qasim lantas siapa lagi mujaddid gitu kan. Nah, tidak seperti mereka yang berkoar-koar bakal muncul mujaddid tahun 2024 akhir gitu kan. Banyak sekali itu para ustadz, tetapi tidak bisa membuktikan siapa mujaddidnya. Padahal ini hadis pasti bakal terjadi, karena ini hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang ada sebagian di dalam kitab bahwasanya seorang mujaddid itu adalah harus pakar ilmu ya, harus orang yang berilmu tinggi gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat Muhammad Qasim kan, beliau kan bukan orang yang berilmu, bukan ulama juga. Nah, perlu diingat juga bahwasanya kita ini sudah ada di penghujung akhir zaman. Berarti kita ini berada di zaman Al-Mahdi. Yang harus kita pahami, Al-Mahdi itu adalah mujaddid Islam terakhir. Dan harus kita pahami juga, Al-Mahdi sebelum di Islam itu ya orang biasa gitu, walaupun duriah Nabi tetapi orang biasa, bukan dari golongan ulama. Karena disebutkan oleh Ibnu Katsir, sebelum adanya Islam, Al-Mahdi itu ada kesalahan, ada dosa, sehingga ayat tubuh alaih, sehingga Allah akan menerima tobatnya
Bahkan Al-Mahdi itu tidak banyak tahu, sehingga kata Ibnu Katsir wa yulhimu, sebelum di Isra itu kan Allah akan memberinya ilham. Bahkan tidak banyak tahu juga tentang ilmu, makanya wa yursidu, Allah akan memberinya kecerdasan. Nah, jadi Al-Mahdi itu kan sebelum di Isra ya artinya bukan pakar ilmu gitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan banyak kekurangan gitu. Di dalam kitab Al-Mahdi kan ada ya, ada kekurangan gitu sebelum adanya Islah itu kan. Tapi Al-Mahdi itu akan menjadi mujadid Islam terakhir gitu. Coba sekarang kepada ustadz-ustadz yang di luar sana yang sudah berkoar-koar bahwasanya akan muncul mujadid di tahun 2024 akhir, mana buktinya? Ini kan harus terjadi, pasti terjadi, karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah mereka katakan, sampaikan bahwa mujadid akan muncul, tapi mereka tidak bisa membuktikan. Nah, dan sekarang kita tahu kan bahwasanya yang yang menyampaikan kepada umat manusia untuk mengajak bertauhid dan memperingati manusia untuk meninggalkan perkara-perkara yang syirik, bahkan jenis-jenis syirik, itu siapa lagi kalau bukan Muhammad Qasim, dan beliau mendapat petunjuk itu langsung dari Allah lewat mubasyirat, yang mana mubasyirat itu adalah hukumnya sah karena mubasyirat itu minallah, kan juga minas syaiton, karena mimpi bertemu Nabi itu ya mubasyirat ya. Mubasyirat itu dulunya diberikan oleh Allah kepada para nabi gitu kan, dan derajatnya sebagai wahyu. Tetapi mubasyirat yang pernah diberikan oleh Allah kepada para nabi itu akan diberikan kepada umat manusia juga. Kapan? Yaitu pertama setelah kenabian terputus, yang kedua ketika di penghujung akhir zaman, artinya di zaman Imam Mahdi kan, karena Al-Mahdi pun akan dimunculkan di penghujung akhir zaman. Dan kalau kita lihat definisi Al-Mahdi itu, definisi Al-Mahdi ya orang yang diberi petunjuk gitu. Berarti jelas Al-Mahdi itu akan diberi petunjuk lewat mubasyirat, yang mana mubasyirat itu dulunya diberikan kepada para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan oleh Allah mubasyirat itu akan diberikan juga kepada manusia, pertama setelah kenabian terputus, yang kedua ketika menjelang kiamat. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Ada kan orang di luar sana yang mengatakan Muhammad Qasim itu bukan ulama, bukan pakar ilmu, ngapain harus jadi mujadid. Nah, ini salah kaprah ya, salah kaprah. Menurut saya salah pemahaman. Ingat bahwasanya Al-Mahdi itu adalah mujadid Islam terakhir, dan kita harus pahami juga bahwa Al-Mahdi sebelum adanya diislah oleh Allah, maka beliau sekalipun duriah Nabi, tetapi beliau itu ada kesalahan, ada dosa, sehingga Allah nantinya akan menerima taubatnya. Kata Ibnu Katsir kan seperti itu, makna Isra itu kan ya tubu alaihi, Allah akan menerima taubatnya, wa yuwaffiqhu, Allah akan memberinya pertolongan, wa yulhimu, Allah akan memberinya ilham, wa yursidu, Allah akan memberinya kepintaran gitu kan. Berarti sebelum adanya Islah ya berlawanan dari itu, artinya ada dosa, tidak banyak tahu tentang ilmu gitu kan. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab.